Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu di rumah masing-masing ya. Sekarang kalian coba perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar Garuda Pancasila, ada simbol-simbol masing-masing sila dari sila pertama hingga sila kelima. Kalian pasti sudah sering melihatnya. Penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara tidak sekedar diucapkan dan dihafalkan, namun harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari masing-masing sila dalam Pancasila terdapat nilai-nilainya. Yang pertama ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa berkaitan dengan nilai Pancasila yang berhubungan dengan aspek ketuhanan atau keagamaan. Contohnya, 1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai ajaran agama dan keyakinan masing-masing. 2. Saling menghormati antar umat beragama. 3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 4. Selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan sebagai wujud syukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan nilai Pancasila yang berhubungan dengan aspek kemanusiaan. Contohnya, 1. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban di antara sesama manusia. 2. Menghormati dan menyayangi orang tua, saudara, dan orang lain. 3. Bersikap tenggang rasa. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 5. Tidak bersikap sewenang-wenang kepada orang lain. Kemudian yang ketiga ada nilai persatuan Indonesia, merupakan nilai Pancasila yang berhubungan dengan aspek persatuan dan kesatuan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, menjunjung tinggi persatuan bangsa. 2. Mencintai keberagaman budaya bangsa. 3. Menghargai perbedaan suku bangsa, agama, dan budaya dalam masyarakat. 4. Menjaga kerukunan di masyarakat. 5. Berteman dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Yang selanjutnya ada nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan nilai Pancasila yang berhubungan dengan aspek permusyawaratan. Contohnya, 1. Mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan bersama. 2. Memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. 3. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 4. Melaksanakan hasil musyawarah dengan sebaik-baiknya. 5. Menghargai pendapat orang lain. Nilai Pancasila yang kelima dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan nilai Pancasila yang berhubungan dengan aspek keadilan sosial. Contohnya, 1. Menerapkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. 2. Tidak merebut hak orang lain. 3. Memberikan perlakuan yang sama tanpa memandang status sosial seseorang. 4. Bersikap adil kepada semua orang. Dan yang kelima, menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas umum. Materi selanjutnya mengenai letak geografis Indonesia. Sekarang kita perhatikan terlebih dahulu peta negara Indonesia berikut ini. Letak geografis Indonesia merupakan posisi negara Indonesia yang dilihat secara nyata dari permukaan bumi. Letak geografis Indonesia menggambarkan penampakan alam yang membatasi Indonesia.
Letak geografis Indonesia juga menggambarkan fenomena atau keadaan alam yang melingkupi wilayah tersebut. Jadi, letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batasan letak geografis Indonesia. Di bagian barat laut berbatasan dengan benua Asia. Di bagian tenggara berbatasan dengan benua Australia. Di bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di bagian timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Materi selanjutnya menentukan ide pokok dari cerita yang dibaca atau didengar. Kita belajar lagi mengenai ide pokok. Setiap paragraf bacaan mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Paragraf mempunyai satu kalimat topik, yaitu kalimat yang mengandung gagasan utama atau ide pokok paragraf tersebut. Hal yang harus diperhatikan dalam menemukan ide pokok bacaan, yaitu 1. Menyimak cerita yang dibaca atau disampaikan dengan seksama. 2. Menulis kalimat-kalimat inti dari cerita yang dibaca atau disampaikan. 3. Mencatat kalimat-kalimat inti. 4. Merumuskan ide-ide pokok berdasarkan kalimat inti yang telah dicatat. 5. Memeriksa kesesuaian antara ide-ide pokok tersebut dengan cerita yang telah dibaca atau disampaikan. Sekarang untuk tugas anak-anak di rumah. Kerjakan soal-soal berikut ini. 1. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, kalian buat terlebih dahulu tabel mengenai sikap, 5 sikap ini, dan kalian sesuaikan dengan silanya. Dan soal yang kedua, tuliskan 3 contoh penerapan sila pertama Pancasila yang pernah kamu lakukan. 3. Apa yang dimaksud dengan letak geografis Indonesia? 4. Jelaskan batasan letak geografis Indonesia. Kemudian yang kelima, buatlah cerita singkat mengenai peta wilayah sekitar rumah kalian. Kalian sebutkan batas-batas di sekitar rumah maupun kenampakan alam yang ada di sekitar rumah kalian. Misalnya ada ladang, kebun, sawah, sungai, dan sebagainya. Nah, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini, dan jangan lupa kalian kerjakan tugas kalian di buku tematik. Kalau sudah kalian kerjakan, silahkan kalian kirimkan jawaban kalian melalui Japri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.